Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Ini slide-nya kok gak muncul. Tadi pagi bisa muncul, sekarang kok gak muncul. Baik, lewes gak muncul berarti memang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di kisah yang kedua. Di kisah yang kedua di kitab Qasasun Nabawi. Kitab Qasasun Nabawi, kisah-kisah yang ada di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Untuk kisah yang kedua ini ada khariqul adah. Ada khariqul adah. Ada khariqul adah. Ada khariqul adah seperti pada kisah yang nomor pertama kemarin. Jadi sudah kita bilang nanti kalau berbicara tentang masalah khariqul adah, kita jangan pakai akal. Jangan hanya sekedar pakai akal. Tidak apa-apa, tidak bisa, tidak apa-apa. Iya. Sementara biar fokus kepada yang ngasih materi, biar tidak fokus kepada slide-nya. Baik, ada kisah dari Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisahnya begini ya. Jadi suatu saat itu ada seorang laki-laki. Yang dia ini ada di sebuah tanah yang luas, tanah lapang, kalau boleh kita sebut dengan padang pasir lah. Bainama rajulun bifalatin minal ardi. Pas ketika dia ini, sang laki-laki ini ada di falatin minal ardi, di tanah yang begitu luas itu. Fasami'a sautan fi sahabatin. Bukan pakai sad ya, tapi pakai sin. Maka dia ini mendengar suara. Fi sahabatin
yang berasal dari fi sahabatin. Sahabatin itu awan yang di langit itu loh Pak. Lah awan yang di langit tadi itu bilang begini, isqi hadiqata fulanin, isqi hadiqata fulanin, sirami kebunnya si fulan, sirami kebunnya si fulan. Kira-kira jenengan percaya tidak dengan cerita semacam ini? Ini diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ada seseorang yang mendengar awan itu ngomongnya itu isqi hadiqata fulan. Kalau di kisah yang pertama kemarin, ada orang yang memasukkan uang 1000 dinar, dimasukkan ke kayu, dan kayu itu dilemparkan ke laut, tenggelam kayu itu dan nyampe kepada orang yang punya utang. Itu khariqul adah. Itu namanya khariqul adah. Lah yang sekarang oleh Rasulullah Muhammad SAW itu diceritakan ada seseorang yang mendengar suara dari awan. Awan yang ngomong, awan yang ada di langit itu lo ngomong. Saya yakin dengan kisah semacam ini. Inilah khariqul adah yang ditunjukkan oleh Allah kepada seseorang si fulan ini. Dan itu diceritakan dari Rasulullah Muhammad SAW. Pertemuan sebelumnya saya bilang, kalau kisah-kisah Israiliyat itu kan ada 3 model ya. Masih ingat ya Pak ya? Kalau kisah Israiliyat itu bersumber dari Al-Quran, maka kita wajib percaya kebenarannya. Kalau kisah-kisah Israiliyat terutama yang berkenaan dengan khariqul adah itu bersumber dari sunnah, maka kita lihat dulu secara sanadnya, kapasitas kesahihan sanadnya, sahih atau tidak. Kalau memang itu sahih dari Rasulullah Muhammad SAW, maka kisah Israiliyat itu wajib untuk kita terima. Tapi kalau dhaif kita tolak. Dan kemudian yang ketiga itu kisah Israiliyat dari sumber orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, yang itu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan la tusaddiquhu wa la tukadzibu. Ini sebuah khariqul adah, seseorang mendengar suara di awan. Awan itu berbicara, isqi hadiqata fulanin, sirami kebunnya si fulan. Maka fatanaha dzalika sahab. Fatanaha di sini kalau di dalam syarahnya di bawah itu artinya awan ini tadi pindah, Pak. Awan ini tadi pindah, geser. Setelah ada suara sirami kebunnya si fulan, maka awan ini tadi geser, bro. Geser. Gitu. Fa'afragha ma'ahu fi hurratin. Maka awan yang tadi bergeser tadi itu menumpahkan airnya itu ke tanah-tanah yang penuh dengan batu-batuan hitam-hitam. Jadi bergeser, kemudian menurunkan airnya itu sampai kepada tanah-tanahnya, di situ malah justru banyak batu-batuan yang hitam-hitam. Faidha syarjatun mintil kasyiraji. Maka tiba-tiba di situ itu ada namanya syarjatun. Syarjatun itu saluran air, Pak. Saluran air. Dari saluran-saluran air yang ada, qad istau'abat dzalikal ma'a kullahu. Yang saluran-saluran air ini tadi menampung keseluruhan air yang diturunkan oleh awan tadi itu. Dan kemudian fataba'a al-ma'a. Orang laki-laki tadi yang mendengar suara dari awan tadi kemudian mengikuti air tadi, Pak. Mengikuti saluran-saluran air tadi, jalannya kemana? Diikuti. Wah, ini kisah yang luar biasa ya. Diikuti. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilu al-ma'a bimis hatihi.
Pas ketika dia ini mengikuti air yang mengalir dari saluran-saluran tadi itu, Masya Allah, maka tiba-tiba dia itu melihat ada seorang laki-laki yang ada di kebunnya yang sedang yuhawwilu al-ma'a bimins hatihi. Hawala yuhawwilu itu kan ya memindah-mindah, memolak-malik. Artinya kalau dalam bahasa kita itu ada seorang laki-laki yang nyilepi. Apa nyilep ya? Bahasa orang Jawa itu nyilep. Mengairi kebunnya tadi itu dengan air. Ternyata air yang tadi diturunkan oleh awan yang diperintah tadi itu ternyata airnya mengalirnya kepada si fulan ini tadi. Orang ini tadi kemudian tanya, faqala lahu ya Abdullah masmuka, wahai hamba Allah, namamu itu sopo? Namamu itu siapa? Maka kemudian dia ini ngomong fulan. Lah, ternyata laki-laki yang sedang mengairi kebunnya tadi itu namanya sama dengan suara yang ada di awan tadi. Nama dari orang yang sedang mengairi kebun tadi itu namanya sama dengan yang disebut di awan tadi, Pak. Kan tadi awan tadi kan bilang isti hadiqata fulan, sirami kebunnya si fulan. Lah, fulan ini namanya cocok dengan orang yang sedang mengairi kebunnya tadi. Luar biasa toh, Pak? Pernah jenengan mengalami begini? Ini namanya khariqul adah. Akhirnya kemudian penasaran orang ini tadi, tanya sama orang ini tadi, ya, famatasna'u fiha, apa sih sebenarnya yang kamu lakukan di dalam kebun itu tadi loh? Kok sampai punya keistimewaan model semacam itu? Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, laki-laki yang punya kebun ini tadi, hasil daripada kebunnya itu dibagi 3. Sepertiga itu disedekahkan, sepertiga dimakan keluarganya, dan sepertiga dikembalikan lagi ke kebun itu tadi. Ini kisah yang singkat tapi luar biasa yang mengandung khariqul adah. Apa jenengan kepingin punya keistimewaan semacam ini? Pingin dengar suara dari awan? Masya Allah. Ini namanya apa? Istidraj atau karamah ini. Kita lihatin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah yang luar biasa ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil ibrah dan faedahnya. Yang pertama adalah ma min qatratin tanzilu minas sama'i illa wa ma'aha malakun yuqarriruha fi mawdi'iha minal ardi. Tidaklah dari tetesan-tetesan air yang menetes dari langit illa wa ma'aha malakun, kecuali wa ma'aha beserta tetesan-tetesan air yang datang dari langit itu, bersamanya dia itu ada malaikat. Malaikat siapa, Pak? Malaikat siapa? Kalau di dalam riwayat Rasulullah Muhammad SAW itu tanya kepada malaikat Jibril. Pertanyaan Rasulullah Muhammad SAW kepada Jibril itu begini, ala ayyi syai'in Mikail, tugasnya Mikail itu apa? Maka malaikat Jibril mengatakan qala 'alan nabati wal qatri. Malaikat Mikail itu tugasnya untuk mengatur menumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, wal qatri, dan air hujan. Jadi maka konteksnya di sini Bapak Ibu, tetesan-tetesan air yang turun dari langit
Yang namanya hujan itu ada petugasnya, ada malaikatnya. Malaikatnya itu kalau di dalam riwayat itu tadi, dia adalah malaikat Mikail. Loh, kalau begitu di kisah yang tadi itu ada seorang laki-laki mendengar langit itu bilang iski hadiqata fulan, itu adalah suaranya malaikat. Wah, ini mendengar suaranya malaikat. Jangan dipikir secara akal dan logika. Pakai iman kalau kita dalam masa semacam ini. Kemudian malaikat itu tadi yuqarriruha fi maudi'iha minal ardi. Kemudian malaikat yang mengatur, yang menyertai hujan yang turun itu tadi, malaikat itulah yang yuqarriruha fi maudi'iha minal ardi, yang menetapkan ini nanti hujannya kemana, ini hujannya kemana, di bumi yang mana, itu sudah ada yang ngatur, petugasnya namanya malaikat Mikail. Makanya memang ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala di masjid kita ini hujan, ternyata nanti di ijen situ malah ndak hujan. Ono sing ngatur dhewe. Dan ndak usah heran dengan hal semacam itu. Kadangkala di sini hujan deresnya luar biasa, ternyata jarak 100 meter atau bahkan 50 meter atau bahkan mungkin 10 meter di situ tidak hujan sama sekali. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada petugasnya sendiri namanya malaikat Mikail. Di dalam kisah ini malaikat Mikail menyuruh namanya hujan tadi, awan tadi itu menjatuhkan ke tempat bumi tanah tertentu dalam rangka untuk mengairi kebunnya si fulan. Kira-kira kalau ada orang duwe gawe mari ngono nyiwer itu hukumnya apa? Ngongkon malaikat orang ngudani ki piye? Pak, saya mau duwe gawe, hujan ini mau saya stop, itu nyetop siapa kira-kira? Saya dulu kejadian lucu, ini pengalaman pribadi saya. Saya kan sudah berkali-kali, beberapa kali saya sebut di sini. Saya dulu kan menikahnya bulan Suro, toh Pak. Saya nikahnya kan bulan Suro, tanggal 1 saya nikah, akad nikah. Dan kemudian tanggal 1 itu pula kita adakan walimahan. Kan hujan deres. Hujan deres. Ada kejadiannya menarik. Istri saya bilang di rumah mertua itu karena hujannya saking deresnya luar biasa. Itu ada ibu-ibu yang melemparkan jeroane wong wedok neng dhuwure terop. Saya kemudian berpikir, iki secara tauhid itu di mana letaknya? Saya kemudian juga bertanya-tanya, mosok malaikat Mikail wedi karo konoan. Kalau Rasulullah mengajarkan kepada kita, hujan turun itu yang kita doa adalah Allahumma shayyiban nafi'ah. Kita ini kan repot juga ya. Ketika ndak hujan sama sekali bingung kepingin udan. Hujan terus kepingin terang. Terus kadangkala melakukan hal-hal yang aneh-aneh, termasuk melemparkan layah karo hulek-hulek ning ngarepe lawang. Kadangkala kemudian sapu korek diwalik, kemudian di ujungnya dikasih lombok. Masih ada yang semacam itu, Pak. Ini secara logika tidak matuk dan secara tauhid sama sekali tidak matuk. Rasulullah hanya mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'dini ibnu Adam. Manusia itu menyakiti aku. Ya subu ad-dahra wa ana ad-dahru, kata Allah dalam hadis qudsi. Manusia menyakiti aku, manusia itu mencela musim, sementara aku inilah yang mengatur musim. Sebenarnya kalau kita tidak ridho dengan musim yang diturunkan oleh Allah, mungkin hujan yang diturunkan oleh Allah, kita tidak ridho dengan hujan yang diturunkan oleh Allah, itu berarti kita itu juga mencela Allah, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam posisi kita itu kita kaitkan dengan nama Allah Al-Hamid. Al-Hamidu. Kalau Syekh Muhsin Al-Badr di dalam fikih Asmaul Husna,
itu menyebutkan bahwa nama Allah Al-Hamid itu mempunyai makna bahwa apapun yang ada pada diri Allah, termasuk nama, sifat, zat, dan af'al atau perbuatannya Allah itu semuanya terpuji. Semuanya terpuji, tidak ada satupun yang tercela. Termasuk pas ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur musim seperti sekarang. Hujan, panas dan seterusnya itu adalah takdirnya Allah yang tidak boleh kita mencela, apalagi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, setiap tetesan-tetesan air yang turun dari langit itu atas perintahnya Gusti Allah. Dan setiap tetesan-tetesan air yang turun dari langit itu disertai oleh malaikat itu yang ngatur, namanya malaikat Mikail. Saya tidak akan membicarakan si Rara yang nyiwer di Mandalika kemarin itu. Hukumnya apa itu? Ya, kan pakai apa? Pawang hujan. Hukumnya pawang hujan itu apa? Ya. Hukumnya pawang hujan itu apa? Saya mengatakan pawang hujan itu tidak boleh, apalagi dengan ritual-ritual yang tidak benar. Itu kategorinya syirik. Kita maksimalkan ketika Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hujan dan seterusnya. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang pertama, bahwa setiap tetesan-tetesan air yang dari langit yang namanya hujan, dia itu disertai oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada yang ngatur, dan malaikat itulah nanti akan menempatkan di mana letaknya hujan itu, turunnya di mana. Itu terserah hak prerogatif Allah, yang Allah itu memerintahkan kepada malaikat Mikail. Clear? Faedah yang nomor 2, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isbatul karomati. Isbatul karomati, adanya ketetapan bahwa karomah itu memang betul-betul nyata. Karomah itu ada. Karomah itu ada. Di pertemuan sebelumnya saya juga sempat bicara sedikit tentang masalah karomah. Kalau khariqul adah itu terjadi, yang dimiliki oleh nabi-nabi, itu namanya mukjizat. Kalau khariqul adah yang itu dimiliki oleh para kekasih-kekasih Allah atau waliullah, itu namanya karomah. Maka di sini disebutkan al-karomatu hiya amrun khariqun lil adati ghairu makrunin bid'awan nubuwati wala huwa muqaddimatun. Jadi yang namanya karomah itu hiya amrun, suatu perkara, khariqun lil adati. Khariqun lil adah itu kalau dalam bahasa kita itu yang di luar kebiasaan, yang di luar nalar. Nanti akan saya ceritakan karomahnya Al-Khala ibni Al-Hadrami. Al-Khala ibni Al-Hadrami. Jenengan pernah membaca karomah daripada Al-Ala ibni Al-Hadrami. Jadi ghairu makrunin bid'awan nubuwati wala huwa muqaddimatun. Jadi karomah itu diberikan kepada selain nabi. Kejadian-kejadian di luar nalar, kejadian-kejadian yang di luar logika, kejadian-kejadian yang di luar adat kebiasaan yang dimiliki oleh selain nabi, itulah yang disebut dengan karomah. Dan dia ini wala huwa muqaddimatun. Jadi yang namanya karomah itu tidak ada pendahuluannya sama sekali. Karomah itu tidak ada pendahuluannya sama sekali. Maksudnya pendahuluannya itu gimana? Umpamanya begini, jenengan wirid sehari ayat kursi ping 1000. Bukan itu. Yang namanya karomah itu muncul bukan karena wiridnya. Banyak loh orang-orang yang melakukan wirid aneh-aneh, dia sakti, tapi saktinya itu bukan dari Allah tapi dari jin. Yang seperti yang saya katakan kemarin. Ada walius syaitan, ada wali-wali syaitan, dan ada waliullah. Baik. Pembatasan karomah itu yadharu ala yadi
abdin zahiris salahi multazimin limutaba'ati nabiyyin kullifa bi syari'atihi. Ini Pak, pembatasannya ini Pak. Namanya karomah itu hanya tampak pada posisi tangan seorang hamba yang jelas-jelas kesolehannya. Kalau ada orang punya khariqul adah tapi dia tidak soleh, maka itu dia bukan karomah. Terus apalagi multazimin limutaba'ati nabiyyin, orang yang memang betul-betul menetapi, mengikuti ittiba kepada Nabi. Saya mengatakan begini, bahwa kalau di dalam kitab fikih Asmaul Husna di nama Allah Al-Wali, jenengan buka di nama Allah Al-Wali di kitab itu, Syekh Muhsin Al-Badr itu menyebut siapa sih sebenarnya wali yang paling utama. Wali yang paling utama itu adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yang paling utama itu yang ulul azmi. Ulul azmi yang paling utama itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya bahwa wali aulia yang paling utama itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, orang yang betul-betul multazimin limutaba'ati nabi, orang yang memang betul-betul iltizam, menetapi, ikut ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu syarat mutlak orang itu dikatakan sebagai waliullah. Jenengan tidak perlu bertanya bagaimana Pak yang namanya orang jadab, Pak bagaimana wali majdub. Saya tidak akan membahas wali majdub, saya tidak membahas wali jadab itu apa enggak. Tapi yang jelas kita memakai patokan, dan itu semuanya disepakati oleh para ulama, bahwa wali itu hanya terletak pada konteks orang yang soleh, yang dia itu mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itulah seutama-utamanya wali. Kalau ada sebutan Sultanul Aulia, apa Sultanul Aulia ya Bapak? Kalau berkembang di masyarakat itu kan ada istilah Sultanun Aulia. Sultanun Aulia itu kan berarti rojone para wali. Saya hanya mengatakan, ketika ada orang mengatakan Sultanun Aulia, di atasnya Sultanun Aulia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sebelum nyampe kepada Nabi Muhammad, di bawahnya Nabi Muhammad itu ada para sahabat. Seutama-utamanya wali setelah Nabi Muhammad itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Jadi nuwun sewu, kata-kata Sultanun Aulia itu masih di bawahnya sahabat Rasulullah SAW. Tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata kita ini kadangkala sudah terlanjur untuk meyakini Sultanun Aulia yang sering-sering disebut itu. Padahal ada di atasnya, di atas-atasnya Sultanun Aulia, bahkan mungkin jauh di atasnya Wali Al-Ghauth atau Wali Al-Qutub yang seringkali disebut-sebut itu. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita itu terpeleset sehingga kemudian kita meyakini wali-wali tertentu, akhirnya akidah kita meleset. Kalau meyakini wali itu ada, iya. Kalau meyakini bahwa waliullah itu ada, yakin kita. Kalau meyakini bahwa karomah itu yang dimiliki waliullah itu ada, yakin kita memang ada. Cuman masalahnya wali itu yang kayak apa, dan siapa sebenarnya yang paling utama, afdal, yang menjadi wali di dunia ini. Saya ulang lagi, berulang-ulang, seafdal-afdalnya wali itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tertarik dengan kitab ini. Memang sayang tidak bisa ditampilkan. Memang saya belum membuat slide PowerPoint. Ini kitab aslinya saya taruh di sini, tak di PDF-kan. Saya tertarik dengan syarat di sini. Syaratnya wali di sini itu saya tertarik. Syaratnya wali di sini itu begini, Pak. Dhahiris sholahi, satu, wali itu yang pertama dia harus soleh, betul-betul tampak kesolehannya, satu. Yang kedua, multazimin li mutabaati nabiyyin, dia betul-betul menetapi ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kullifa bi syariatihi mashubin bi sahihil i'tiqadi, yang dia itu dibebani syariatnya Nabi. Yang nomor tiga, mashubin bi sihatil i'tiqadi, i'tiqadnya, akidahnya itu harus sahih. I'tiqadnya itu harus sahih. Seorang waliullah itu poinnya nomor tiga, akidahnya harus benar. Kalau ada orang ngaku-ngaku wali, kalau akidahnya tidak betul berarti bukan wali. Ya siki get-getannya tidak apa-apa. Ada orang itu wali tapi tidak pernah sholat, tidak pernah sholat, gimana? Tapi kadang-kala ada orang masih tetap yakin, Pak sholatnya di Mekah sana loh Pak, weh, sholatin di Mekah gitu. Piye gitu, sholatin di Mekah. Wah ini Masya Allah. Jadi poinnya nomor tiga, dia itu harus benar akidahnya. Nomor empat, wal amalis salih, amalan-amalan yang dia lakukan kesehari-hariannya itu baik. Kalau ada seorang wali madungono ngombe minuman keras itu piye. Tapi ada juga yang dianggap pas ketika dia minum minuman keras itu dianggap, oh yang diminum itu bukan khamr, tapi yang diminum itu air putih. Penanjenengan mendengar kisah semacam ini. Jadi dianggap wali, kemudian dia pergi ke bar dia minum minuman keras, pengikut-pengikutnya mengatakan yang diminum itu bukan minuman keras, tapi air putih, berubah kepada air putih. Saya seperti itu secara logika kadang-kala juga enggak. Baik. Kemudian alima bihadzalikal abdu as-salihu amlam ya'lam. Apakah kemudian laki-laki tadi itu dia itu mengerti, ya, dalikal abdu yang tadi itu, yang dia itu multazimin li mutaba'ah dhahiris shalah, kemudian mashubin bi sahihil aqidah dan seterusnya, itu dia ngerti yang dilakukan itu dia paham atau tidak. Tapi patokannya itu di situ, Pak. Makanya kemudian Yazid al-Bustami, ada yang menyebut Yazid al-Bastami, ada yang menyebut Yazid al-Bistami. Kalau Pak Yai Bakhit di dalam kajian Al-Hikam itu menyebut pakai fathah atau pakai kasrah. Yazid al-Bustami itu diberitahu, Yazid al-Bustami itu diberitahu ada orang itu yang bisa jalan di atas air, ada orang yang bisa duduk di atas air. Maka Yazid yang ahli di dalam bidang seperti ini bilang, ndak usah heran, karena setan pun juga bisa terbang, karena iblis pun juga bisa terbang. Artinya Yazid al-Bustami, saya pakai domah ya, tidak apa-apa ya. Yazid al-Bustami mengajarkan kepada kita khariqul adah, yang terdapat kepada seseorang itu belum tentu dia itu adalah karomah. Jangan heran kalau ada orang dibacok, tidak apa-apa. Dan jangan buru-buru menyebut dia wali. Jangan heran ketika ada orang terbang, karena iblis pun juga bisa terbang. Dan ketika ada orang melihat, jangan lihat ada orang yang terbang, jangan buru-buru mengatakan dia wali. Lihat dulu tadi yang 4 yang saya sampaikan tadi itu. Akidahnya bagaimana, amalannya kayak apa, ittiba kepada Nabi atau tidak,
dia itu orangnya bagus, baik atau tidak. 4 ini jenengan lihat. Kalau ternyata 4 ini tidak terdapat pada dirinya, kemudian dia itu punya kelebihan-kelebihan yang kharikul ada, maka pastikan dia itu aulia usyayatin, dia itu wali-walinya setan. Itu saja patokannya gampang kan sebenarnya, patokannya cuma gampang semacam itu. Baik, di dalam kitab ini diceritakan ada seorang sahabat yang bisa berjalan di atas air. Pernah jenengan membaca sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ada seorang sahabat itu yang namanya Al-Ala ibni Al-Hadrami. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Kabirnya beliau. Itu tentang kisahnya Al-Ala ibni Al-Hadrami, seorang sahabat Rasulullah SAW yang punya karomah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah cerita, pas ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq, itu kan Al-Ala ibni Al-Hadrami disuruh untuk memimpin, memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang murtad. Yang pada waktu itu mereka ini, Al-Ala ibni Al-Hadrami ini sama para tentaranya, ada yang menyebut 4.000 bala tentara. Kalau riwayat Abu Hurairah itu di sini wa kanal al-jaisu arba'atu alafin. Tentaranya itu ada 4.000 orang. Ketika melewati sebuah padang pasir yang begitu luas, itu tidak ada air, Pak. Akhirnya yang namanya unta, namanya kuda yang dimiliki oleh bala tentara ini pada menyebar semua, lari semua, termasuk membawa perbekalan. Abu Hurairah mengatakan wa'atishu atsan syadidan hatta khafu al-halaka. Jadi para sahabat itu khawatir karena betul-betul haus dan tidak ada bekal sama sekali, karena unta, kuda dan sebagainya itu lari semua. Al-Ala ibni Al-Hadrami ini fanazala fasalla rakaataini. Dia turun. Dia kemudian sholat 2 rakaat. Pas ketika sholat 2 rakaat itu dia mengucapkan begini, tsumma qala ya halimu ya alimu ya aliyu ya azimu isqina. Nanti jenengan pakai doa ini ya. Tapi jenengan pas ketika memakai doa ini belum tentu jenengan akan mengalami seperti Al-Ala ibni Al-Hadrami. Begitu dia mengucapkan ya halimu ya alimu ya aliyu ya azimu isqina, maka namanya air itu langsung datang, hujan deras. Dan menarik kemudian itu kalau disebutkan fajaat sahabatun fa'amtarat hatta mala'u al-aniyata wasaqau ar-rikaba. Yang namanya awan tadi itu bergerak, seret itu bergerak ke padang pasir yang dituju itu menurunkan air. Seperti kisahnya Muslim yang tadi kita bahas. Sampai para sahabat pun juga bisa ngambil air untuk minum. Para sahabat itu bisa mandi-mandi dan seterusnya. Dan yang menarik itu seperti kayak sebuah kolam gitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kemudian pas ketika pergi itu, ada sesuatu yang ketinggalan. Abu Hurairah sama seorang sahabat mengatakan, ayo kita kembali mengambil wadah air yang ketinggalan tadi itu. Kayaknya tadi itu memang masih ada sumber air. Abu Hurairah dengan salah seorang sahabat itu tadi kembali, ternyata memang sama sekali tidak ada air. Kolam yang dimaksud itu sudah tidak ada. Bingung. Abu Hurairah mengatakan, saya hafal tadi kolamnya ada di sini. Tapi ternyata tidak ada, sudah berubah jadi padang pasir semua.
Indikasinya Abu Hurairah mengatakan bahwa kolam air itu tadi ada di situ karena di situ ditemukan wadah air yang ada di situ. Loh, ini loh wadah air yang saya hafal. Masya Allah. Dan yang menarik kuda, terus kemudian onta dan sebagainya itu kembali sendiri. Ini dua karomah yang sudah ditunjukkan oleh Al-Ala ibni Al-Hadrami. Jalan kemudian Abu Hurairah kemudian menceritakan, "Tsumma intalaqu ila halijim minal bahri ma haidha qabla dzalikal yaum falam yajidu sufunan." Kebetulan yang akan diserang itu ada di seberang laut, Pak. Al-Ala ibni Al-Hadrami bersama ada Abu Hurairah dengan 4.000 bala tentara tadi itu nyampe di pinggir laut dan tidak ditemukan sama sekali perahu untuk buat menyeberang ke pulau berikutnya. Lagi-lagi kemudian Al-Ala ibni Al-Hadrami sholat 2 rakaat lagi. Sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat Al-Ala ibni Al-Hadrami bilang lagi, "Ya Halimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azimu, ajizna." Nah, ini doa. Ini kalau disebut itu namanya Ismul A'dzam. Pernah tidak dengar kata-kata Ismul A'dzam? Nama Allah yang agung dan biasanya memang digunakan untuk berdoa. Itulah ketika Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama yang indah. Dan itu digunakan oleh Al-Ala ibni Al-Hadrami. Pakai kalimat ya Halimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azimu. Boleh enggak doa ini kita pakai, Pak? Tapi pas ketika jenengan berdoa semacam ini jangan mengharap seperti Al-Ala ibn Al-Hadrami. Kalau masalah nanti karomah diturunkan atau tidak itu bukan urusan dengan kita. Itu bukan urusan. Begitu dia itu mengatakan ya Halimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azimu ajizna. Tsumma aqada bi inani farasihi. Dia yang di atas kuda tadi itu dia tarik, dia ambil kekang kudanya itu. Tsumma qala juru bismillah. Ya, juru bismillah. Dia bilang, "Ayo jalan dengan nama Allah Subhanahu wa taala." Qala Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Wallahi demi Allah, famasyaina 'alal ma'i." Maka kami ini sungguh berjalan di atas air. Jenengan percaya Pak hadis ini, Pak? Kalau ngaji-ngaji tentang masalah bab semacam ini kan memang kadang-kadang opo iya loh. Kalau berkenaan dengan hadis sahih, terima. Wong Abu yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an saja pas ketika enak-enakan ceramah itu dia bilang ilal jabal, ilal jabal, ilal jabal. Bingung para sahabat yang mendengar khutbah. Ternyata ratusan kilometer para sahabat yang mengadakan peperangan di kitab Jawahirul Bukhari itu mendengar suaranya Umar. Pas ketika pulang mereka cerita, saya mendengar suaranya Umar yang mengatakan ilal jabal, ilal jabal, ilal jabal. Itu karomahnya Umar bin Khattab. Banyak karomahnya Umar bin Khattab. Termasuk setan itu kalau ketemu sama Umar bin Khattab lari. Kalau kita ini kalau setannya ketemu sama kita tambah senang gitu. Tambah senang. Saya ulang lagi di sini. Wallahi kata Abu Hurairah, famasyaina 'alal ma'i. Demi Allah kami ini berjalan di atas air. Ma'i batalalana qadamun wala huffun wala hafirun. Ibtala itu kan artinya basah. Ibtala itu kan artinya basah. Kata Abu Hurairah, ma'ibtalalana qadamun wala khufun wala hafirun. Namanya kaki itu loh tidak basah sama sekali. Namanya khuf yang dipakai tadi loh tidak basah sama sekali. Dan juga bahkan kaki-kaki kuda hafirun dari kuda tidak ada basah sama sekali. Wa kana al-jaisu arba'atu alafin.
Dan bala tentara yang ikut berjalan di atas air itu jumlahnya berapa? 4.000 pasukan. Jadi 4.000 pasukan itu semuanya jalan di atas air. Ini diriwayatkan oleh Imam siapa tadi? At-Tabrani. Masya Allah, saya percaya dengan kisah ini. Seperti halnya tadi kisahnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada orang yang mendengar suara di awan. Juga seperti riwayat Bukhari yang kita bahas kemarin, ada orang yang memasukkan uang 1.000 dinar, ditaruh di kayu, dilemparkan ke laut sampai. Ini namanya karomah. Clear ya? Banyak para sahabat yang punya karomah. Di antaranya Khalid bin Walid itu pernah meminum racun, dan racun itu tidak sanggup membunuh yang namanya Khalid bin Walid. Itu wa kasyurbi Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu asumma min ghairi ayyahsula lahu dharar. Jadi Khalid bin Walid itu pernah minum racun, tidak mati. Lah ngene iki ora iso ditirakne. Inilah kelebihan-kelebihan di antara secuil kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dua faidah dulu yang kita bahas di dalam kitab ini. Bahwa yang pertama, setiap tetesan-tetesan air yang datang dari langit itu, yang turun itu disertai oleh malaikat, ada yang ngatur, namanya malaikat Mikail. Kemudian yang kedua, isbatul karomah. Karomah itu ada, dan ada sahabat-sahabat yang memiliki karomah, dan seutama-utamanya wali itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Off atau ada diskusi? Monggo silakan. Waktunya sudah habis, Masya Allah. Jadi tidak ada diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang